imanihim thumma izdadu kufran wa ulaika humud dhalun. Jadi yang dimaksud di sini adalah umat Yahudi, ya. Umat Yahudi yang kita harus pahami ayat ini berlaku di zaman itu, di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Ada orang-orang Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa. Orang-orang beriman kepada Nabi Musa yang kemudian mereka ingkar kepada Nabi Isa setelah mereka imanihim, setelah keimanan mereka terhadap Nabi Musa. Tumazadu kufron, bertambah lagi kekufurannya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada beberapa orang yang bahkan suatu ketika itu adalah namanya Haris bin Suwaid. Haris bin Suwaid ini orang Yahudi yang masuk Islam, kemudian kembali murtad. Artinya kembali murtad, ini yang namanya summa kafaru summa amanu summa kafaru. Jadi setelah pernah kafir, kemudian Islam, lalu kafir lagi, kemudian pokoknya dibuat main-main lah. Ada beberapa hadis yang juga begitu itu. Jadi Haris bin Suwaid ini awalnya dulu Yahudi, kemudian masuk Islam, lalu setelah masuk Islam kemudian kembali lagi murtad. Setelah itu dia menyesal, kemudian dia mengutus seseorang, coba tanyakan kepada Rasulullah, apakah aku masih mempunyai kesempatan untuk bertaubat? Maka lalu ia kembali kepada Islam. Yang pertama boleh, ya, tetap bertaubat, taubat beneran, bertaubat tidak mengulangi lagi keingkarannya, kemurtadannya. Nah, sementara yang di ayat 90 ini adalah orang-orang yang sudah kadung ingkar di masa lalu. Di masa lalunya iman terhadap kitab Tauratnya Nabi Musa. Tapi kemudian dia ingkar terhadap Injilnya Nabi Isa. Lalu bertambah lagi dia ingkar terhadap Qur'annya Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian mereka mati dalam keadaan seperti itu. Wa ulaika humud dhalun. Namanya dhalun itu berarti orang yang sudah tersesat dan dalam keadaan sesatnya itu mati. Innal ladzina kafaru wa matu. Nah ini kan. Jadi dia mati dalam keadaan kafir. Ini yang tidak diterima taubatnya. Jadi kalau kemarin kita pelajari tentang perbedaan antara orang beriman dan orang yang kafir, kalau orang beriman itu tahu salah dan dosa, gitu. Tahu salah dan dosa, itu sebelum mati. Kalau orang beriman, sehingga ada kesempatan taubat dan perbaikan. Tetapi kalau orang kafir, itu tahu dosa dan kekurangan itu ketika sudah berada di dalam kubur. Sehingga mereka tidak ada kesempatan taubat dan perbaikan, kecuali siksa dan penyesalan, sesuatu yang tidak berguna. Jadi ini
Nah, yang harus kita perhatikan adalah pemahaman-pemahaman yang keliru tentang bagaimana kita memahami kafir ini ya. Kafir itu apa? Tidak selalu orang yang tidak percaya Allah ya. Kafir itu adalah orang yang mengingkari satu hukum Allah tapi mengimani hukum yang lain. Ini namanya kafir bi ba'dil kitab. Wa tu'minu bi ba'dil kitab. Mereka iman pada satu kitab tapi tidak percaya pada kitab yang lain. Ini yang harus kita pahami. Orang-orang Yahudi yang merasanya dia beriman, gitu. Padahal mereka sebenarnya dalam catatan Allah beriman terhadap satu hukum, tapi tidak beriman kepada yang lain. Nah, yang jadi catatan kita di sini dulu, di ayat yang 91. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Kalau orang itu sudah mati dalam keadaan ingkar tadi itu, maka fala yuqbala min ahadim mil'ul ardi dhahaba wala iftada bihi. Inilah. Kadang kita memakai standar materi sebagai standar apa? Kehebatan kesuksesan. Coba lihat ini dulu. Jadi ini diperkuat ada satu hadis begini. Ada seseorang yang berada di bibir jurang neraka ya. Sudah mau dijongkroke gitu. Masuk neraka itu. Begitu dia mau dimasukkan neraka, dia ditanya sama Allah, apakah seandainya kamu punya emas sebesar gunung, lalu kamu bisa menukar siksa ini dengan emas itu sehingga kamu tidak disiksa, apakah kamu akan mau menukarnya? Wih, dengan gegas dan cepat menjawab orang ini, nggih Gusti, siap. Saya akan menukarkan apapun, bahkan emas besar gunung pun yang kupunya akan, asalkan aku tidak disiksa. Kata Allah, kadzib, kamu bohong. Seandainya kamu tak turunkan ke bumi lagi, jangankan dulu kamu emas sebesar gunung. Kamu disuruh sholat tahajud aja tidak mau, itu padahal tidak perlu biaya. Kamu diperintah untuk sholat sunat, kamu diperintah untuk sholat, kamu diperintah untuk tutup aurat saja, kamu tidak mau, padahal itu tidak bayar. Jikapun harta, jangankan sebesar emas, sebesar gunung. Kamu punya tanah 10 meter saja tidak berani kamu wakafkan, tidak berani kamu sedekahkan. Kamu ketika ada pembangunan untuk fasilitas agama dan pendidikan saja kamu enggan kok. Itu diwelehke sama Allah gitu. Makanya di sini dibilang seandainya walau iftada, bahkan dia menebus dengan emas sebesar gunung, itu loh tidak akan diterima. Nah ini loh bahayanya kasep itu. Masuk kalau masuk. Bahayanya kasep itu di situ. Karena kalau sudah kasep itu bedanya antara Islam dan agama lain. Kalau agama lain itu masih ada kesempatan untuk apa? Kayak semacam mengulang, ya, mengulang kembali apa reinkarnasi atau apa itu. Jadi kalau di kehidupan pertama ini belum bisa mencapai kebaikan yang diwajibkan, maka setelah mati dia akan dibalikkan ke sini, entah dalam bentuk ayam atau dalam bentuk apa, untuk mengulang kembali apa kebaikan sampai dia nanti bisa baik lagi. Ada di agama lain begitu. Nah, konsep di agama kita berbeda. Kita memahami hidup ini ya one chance, one shot. Jadi hanya satu kesempatan tembakan saja. Ya di dunia ini, hidup ini hanya sekali.
di sini ini. Bukan circle yang kemudian, cycle yang kemudian bisa muter gitu, enggak. Enggak, kita bukan cycling ya. Perhidupan kita ini lurus, garis lurus, tek, gitu wes. Jadi dari alam arwah, alam arham, alam dunia, alam barzah, and then final destination, alam akhirat. Sudah, enggak balik lagi ke sini, enggak. Gitu loh. Jadi di alam apa ketika kita di alam ruh, kita dijanji sama Allah, alastu birabbikum, kamu siap turun ke bumi, kamu siap menuhankan aku, kata Allah. Kita semua kita semua ngomong, syahidna, nggih Gusti, kita akan taat tunduk patuh. Kita bersaksi bahwa engkaulah Tuhanku, aku akan menuhankanmu, aku akan mentaatimu. Kita gitu, tek, ditiupkanlah roh kita, sut ke dalam rahim ibu di alam arham. Di alam arham kita, wa nufikha fis-sur, gitu ya. Kemudian di sana, walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah lah yang membentuk hidungmu mancung pesek, mencat kulitmu hitam, putih, kuning, coklat, ya kan? Memberi kamu tangan 4, tangan 2, tangan 1, tidak bertangan, urusannya Allah itu. Dah, tek, ditiupkan roh 9 bulan, cower lahir, tek, ke terminal ketiga, step 3, apa? Dunia. Di sini kita kata Allah, alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Loh. Jadi runutan ayatnya begitu. Runutan ayatnya begitu. Ketika kita di sini, kita diuji. Jadi di alam dunia, kalau di alam pertama tadi, alam ruh tadi kita di alastu birabbikum. Di alam arham, walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Di alam dunia kita ini alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, di sini itu loh kita yang kemudian kadang itu salah senggo, istilah Jawa salah senggo itu salah duga, salah kelola. Wong kita ini ujian kok, dadak kita kerjakan semuanya pakai semau gue, itu gimana? Sok-sokan lu, sok-sokan hidup-hidup gue sendiri. Apa? Kamu jangankan bikin hidung, bikin otak, mengelola gigimu biar nggak sakit aja nggak bisa gitu kok. Kamu mengelola biar BAB lo nggak bisa. Ayo coba, kalau kamu misalnya pengen BAB gitu kata Allah, ayo coba tahan, nggak usah, aku nggak usah BAB gitu. Bisa nggak? Atau nggak usah BAB lama-lama, bisa nggak? HP-nya itu gara-gara itu. Nggak bisa. Loh gitu kok orang manusia pakai ngatur. Ini hidup-hidup gue. Siapa lo? Gitu lah. Nah kata Allah maka sudahlah. Aku menciptakan itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk nyembah. Kalau gitu kita ini di sini hanya untuk nyembah. Jangan untuk yang lain-lain. Sudah. Begitu kita set. Kan kalau kita biasanya semester itu ada batas waktu itu di mana? Di lembar jawaban kita taruh kan ya. Di lembar jawaban kita itu kan ada batas waktu di lembar soal tuh. Berapa menit? Biasanya matematika berapa, Bawon? 120 ya. Kalau bahasa Indonesia 90 menit. Yang paling biasanya cuma 60 menit itu apa? Iya, pokoknya soal-soal yang mudah-mudah itu 60 menit. Kalau yang matematika itu rata-rata 120 menit itu rata-rata itu. Nah kita ini juga begitu. Dulu Nabi Nuh dikasih waktu 950 tahun. Orang-orang Al-Kahfi dikasih waktu 350 tahun. Sampai dikasih berapa? Paling kira-kira Mas Roni berapa waktu ujian di lembar soalnya itu? Ya 60-an lah. Loh kata Nabi gitu, umatku itu nanti antara 60 sampai 70. Kata
Kata Nabi begitu. Nah, berarti kita ini waktu ujian kita begitu. Jangan merasa selamanya kok panjang umurnya, umurku ku atur sendiri. Ini hidup kue sendiri. Apa? Ini. Maka orang kemudian ngawur. Nah, pada saat ngawur itulah dia lupa. Kemudian apa? Bel berbunyi. Waktu habis. Ternyata masih banyak soal ujian yang belum kita kerjakan. Rawibet, wes. Oh, apa saya dulu itu. Kalau sudah, saya selalu berusaha untuk keluar duluan banyak. Selesai nggak selesai keluar, pokoknya gitu. Wah, harus selesai. Pokoknya semua soal ujian itu harus dikerjakan. Usahakan yang terbaik, do the best. Persoalan nanti mesti ada beberapa prevalensi gagal, di beberapa soal yang probabilitasnya sekian persen keliru. Nah, itu baru kemudian pakai kertas. Dikasih tulisan A, B, C, digulung, terus dilempar. Siapa yang pernah gitu? Nah, sampean ngaji biar tahu kunci jawabannya benar. Biar enggak ini tadi menyesal di sana. Orang-orang yang menyesal di sana, terus ya Allah kembalikan aku ke dunia gitu. Lau anna lana karrotan, gitu katanya. Lau anna lana karrotan, seandainya kami punya kesempatan untuk mengulang lagi, katanya, ke dunia, maka akan aku berikan seluruh hartaku untuk perjuangan agama. Maka akan aku habiskan hidupku untuk perjuangan dakwah. Maka kata Allah, no. Wala yuakhirallahu nafsan idza ja'ala wallahu khabirum bima ta'malun. Allah itu tahu. Kalau kamu tak kembalikan ke dunia, kamu terus gitu. Enggak. Itu hanya apa? Zalika mablaghuhum. Itu hanya omonganmu aja. Kalaupun kamu dikembalikan ke dunia, coba lagi gitu. Kenapa? Ya itu tadi, tidak memahami bahwa hidup ini adalah ujian. Jadi tidak ada kesempatan balik duluan kali. Set, harus lurus hidup ini. Bukan garis apa? Lingkar. Set. Nah, 5 terminal. Pertama terminal keberangkatan di alam arwah, terminal engineering, kemudian terminal ujian, terminal detention, tahanan, kemudian baru terminal akhir. Itu penghakiman. Wes gitu simple. Islam itu memahami hidup, nggak usah diperumit. Nah, sampean dan saya ini yang sekarang harus memahami bahwa itu tadi jangan sampai bolin tadi, jangan sampai bolin. Karena kalau masih yang ayat 89 ketika masih hidup, masih ada kesempatan tobat. Tapi kalau sudah ayat yang 90, sudah bolun itu berarti sudah sesat, kemudian mati dalam keadaan sesat itu. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kufar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzaba walau iftada bihi. Kalau sudah mati dalam keadaan itu sudah tertutup, sudah pintu. Bukan pintu hati, tapi pintu taubatmu. Ulaika lahum adzabun alim ma lahum min nasirin. Bagi mereka yang berdiri dan tidak ada penolong. Nah, ini lebih luar, makanya mumpung masih diberi kesempatan hidup, kalau orang beriman tahu kekurangan sebelum mati, sehingga ada kesempatan taubat dan perbaikan. Tapi kalau orang kafir, karena tidak percaya akhirat, tahu kesalahan dan dosa setelah mati, tidak ada kesempatan taubat perbaikan kecuali penyesalan dan siksa. Makanya sampean tajak lebih banyak mengoreksi muhasabah binafsi, ya. Saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan silakan. Monggo. Nggih, nyun sewu.
apakah salah satu kebenaran ayat Pak Guru bahwa orang beriman tahu dosa sebelum mati dan orang kafir itu tahu dosa setelah mati, apakah mengambil dari salah satu ayat ini, Gus? Ayat 90-91 ini. Pak Guru itu tidak punya ajaran baru kecuali ajaran yang disampaikan Quran hadis. Jadi SPMA itu bukan kok kemudian punya kitab sendiri, tidak punya. SPMA itu ya apa yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis dijawabkan, dielaborasi, ditafsirkan ya sesuai dengan konteks dan teksnya, tekstual dan kontekstual. Kalau tekstualnya ya kita lihat ada Sirah Nabawiyah, kemudian kita lihat Asbabul Wurud, kalau hadis Asbabul Nuzul, kalau Quran, kemudian kita sesuaikan itu dengan konteks sekarang. Kemudian kita pakai logika-logika kebenarannya, mantik kebenarannya. Itu aja. Jadi makanya Pak Guru sering memberi contoh-contoh, analogi-analogi. Itu bukan ajaran baru ya. Sama, banyak di dalam Al-Quran kan juga al-amsal, perumpamaan-perumpamaan. Jadi perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh SWMA itu hanya untuk memudahkan kita dalam memahami ayat-ayat Allah. Jadi Pak Guru tidak membawa ajaran baru, ya hanya yang ada dalam Al-Quran. Jadi kalau beliau menyampaikan itu ya selalu bersesuaian dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sering beliau juga sampaikan, karena orang yang dekat sama Allah itu kan begitu ya, dibimbing. Bahkan ide-ide yang muncul dalam hati juga dibimbing oleh Allah. Sehingga udah, kalaupun kemudian ide itu muncul dulu lalu bersesuaian dengan Al-Quran, atau sebaliknya membaca ayat dulu kemudian ada elaborasi dalam ide, itu ya semuanya dibimbing oleh Allah jika memang kita itu dekat kepada Allah. Ada lagi? Izin Gus. Ini Gus, pernah kisah ini saudara dekat juga di Jawa dulu tentang ayat itu Islam kafir lagi itu. Tapi KTP-nya juga Islam, keluarga Islam ngumpul juga di keluarga Islam. Terus suaminya kalau nggak salah Cina Kristen gitu. Dalam pesannya itu sebelum meninggal sakit parah terus saya nanti soalnya harus sama suami saya dikuburkan di kuburan Kristen gitu Gus. Itu. Sedangkan keluarga ngeyel di kuburan Islam. Itu kisahnya Gus, gimana itu. Juga sebaliknya ada Gus, di sekitar kami ada orang Hindu masuk Islam. Begitu meninggal di Jawa, diambil dari Jawa, diambil di sini, gimana itu Gus? Kisah itu. Yang menikah, yang muslim tadi yang laki apa yang perempuan? Yang perempuan. Ya nggak bisa. Jadi perempuan muslim itu tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim. Pernikahannya tidak dianggap pernikahan itu ya. Pernikahannya itu cara Islam dulunya. Terus tahu terakhir itu suaminya namanya dari keluarga Cina waktu itu dikubur di Kristen juga. Istrinya itu orang Jawa juga minta dikubur Kristen tuh gimana tuh Gus? Ya sudah. Nah, meskipun KTP-nya Islam ya kalau dia sudah minta dikubur cara Kristen ya dia murtad, gampang itu. Artinya dia memang sudah tidak Islam. Jadi tidak usah dibahas. Yang pertama, yang kedua, kalau misalnya ada non-Muslim Islam yang kemudian meninggal tetap dalam keadaan Islam, tapi kemudian dipaksa oleh keluarganya untuk dikuburkan cara apapun, ya pertama harus dipertahankan ya, agar dikubur tetap dengan cara Islam. Tapi jikapun kemudian dia tidak dikubur cara Islam karena dipaksa oleh keluarga yang lain, itu urusannya yang hidup itu. Kalau yang meninggal ya tetap tidak ada urusan mau dia dikubur cara Islam atau enggak, itu urusan yang meninggal. Yang malaikat tidak akan mengurusi itu. Karena orang yang meninggal tidak berkuasa atas dirinya, sehingga dia dikuburkan atas dengan cara Islam atau enggak itu dia tidak akan dituntut tentang itu ya. Tidak akan dituntut tentang itu. Jadi dia sudah dikuburkan atau tidak dikuburkan, dia
sudah disolati atau belum disolati, itu kewajibannya siapa? Yang hidup. Bagi yang meninggal dia tidak akan dituntut itu. Bagi yang meninggal itu dia akan dituntut hanya kalau dia masih punya tanggungan apa? Utang, janji, ya dosa-dosa dan sebagainya itu. Tapi kalau dia memang benar-benar meninggal dalam keadaan Islam, husnul khotimah, maka ya dia tetap selamat meskipun dia badannya hancur dan dikubur dan sebagainya, dia tetap akan diproses di alam barzakh sebagaimana aturan Islam. Jadi itu tanggung jawab dosa dan tidaknya dia dikubur cara apa itu tanggung jawabnya yang hidup. Makanya itu disebut fardu apa? Kifayah. Gitu. Lagi? Enggak, tadi kayaknya ada yang mau menyalakan mikrofon, silakan. Bentar. Masih. Ada? Oke, jadi kalau kita pahami dua ayat ini ya, yang 90 maupun 91, di samping tentang bagaimana nanti di akhirat, kita mendapat standar baru dari Allah tentang bagaimana harusnya kita membuat standar sukses, standar selamat. Ternyata materi baik harta maupun jabatan, kedudukan, tidak ada apa-apanya. Itu useless. Ya, tidak berguna di hadapan Allah ketika sudah berhadapan dengan selamat dan tidak selamatnya seseorang di akhirat. Jadi makanya kan dalam surat At-Takatsur itu kan disebutkan gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhaakumut takatsur. Ketika kamu berada di dunia di terminal ketiga tadi, kamu itu takatsur. Apa? Bermegah-megahan. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan kamu, melalaikan kamu. At-takatsur itu bermegah-megahan. Sehingga apa? Hatta zurtumul maqabir, baru kamu nyadar ketika kamu sudah masuk kubur. Jadi ketika di sini itu kita bermegah-megahan apa? Yaitu alladzi jama'a malahu wa'addadahu. Dia mengumpul-ngumpulkan dan menghitung-hitungnya. Mengumpul-ngumpulkan dan menghitung-hitungnya. Bermegah-megahan, menyombongkan, pamer, ontrok sana, ontrok sini, ngevlog sana, ngevlog sini, ya, itu. Nah, hati kita akhirnya terfokus pada sana. Diajak ngaji kayak gini itu hatinya nggak kerasan gitu, karena pikirannya sudah kepada hal-hal yang sifatnya duniawi itu. Oh iya, diajak bicara akhirat, diajak bicara Allah, itu nggak kerasan belas itu hati. Kalau hati sampean begitu, ambillah setan tok yang ada dalam diri zaman. Usir diri zaman kalau mau selamat. Ya betul ini. Jadi ketika standarisasi, ya kalau anak-anak muda sekarang kan nonton apa, TikTok, nonton Instagram, kalau itu begitu membuat sampean penting dan senang, sampai mendengarkan ajaran Allah itu menjadi satu yang mengganggu, ya zaman berada di bibir jurang neraka tuh. Demikian pula kalau sampean yang sudah dewasa itu, kalau ketika kesenangan menumpuk-numpuk harta, kesenangan mengejar jabatan itu sampai begitu menjadi prioritas sehingga perjuangan agama itu seolah-olah mengganggu sampean, sampean pahami sampean berada di jurang neraka. Hati-hati. Loh benar, itu tadi loh. Jangankan cuma HP, jangankan cuma akun TikTok, akun Instagram, jangankan cuma persoalan-persoalan pertemanan di medsos. Lawang hasil kerja sebesar gunung emas
gitu saja tidak berguna kok di hadapan Allah. Apalagi cuma teman-teman medsos sampean yang gitu. Bisa nolong apa? Nih. Serius ya. Jadi itu nanti. Kenapa ini saya sampaikan agak penekanan karena wa malahum min nasirin dulu. Tidak akan ada yang bisa menolong di sana. Sesuatu yang kayak seolah-olah di sini sangat berguna buat kita sampai melupakan sholat, sampai kita malam-malam sampai nanti tidak ada gunanya. Karena itu, ayo lebih pintar di dalam memilih apa yang penting dan prioritas untuk hidup kita. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita dibimbing Allah di dalam kebenaran sehingga suatu saat kita dipanggil Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala mu'minin wa mu'minatin muslimat. Allahumma inna fa'alana min tawlid wa barik lana fi ma ta'tu bina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yubda alayka wa inna ladun wa barik rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Madafana al-bala wal waba wa hastina min al-sinni syaitan jamku rabbana Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma rafa'na darajatana Allahumma tahina bersama rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan bi'adil qadil amtar wa tadawar rahmatan Rabbana wa nafaktubna ma syahidin Rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina Rabbana Pana rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.